karena kamu dibully oleh 3 teman sekelasmu yang sudah sukses. Pembuli mengatakan, jadi kasir tuh biar apa sih? Kerjaan lo itu gak bakalan bikin sukses anak anjing. Kata pembuli, mereka mentertawakanmu bila kamu bekerja sebagai kasir Alfamart, karena dianggap memalukan dan dianggap pekerjaan orang miskin juga tidak punya masa depan. Lalu mereka memukul kepalamu dengan kuat sekali lalu kamu didorong sehingga menabrak tiang listrik karena kamu dianggap gak sukses. Setelah kamu tersakiti, mereka pun pergi dan kamu memulai kerja shift malammu sebagai kasir Alfamart. Langkah 1, naik motor menuju Alfamart. Dikit lagi kamu sampai, tapi malah dihadang macet karena kereta. Jadi terpaksa kamu menunggu sehingga kemacetan selesai. Langkah 2, kerja sebagai kasir Alfamart pada malam hari. Baru saja bekerja, ada pengunjung yang masuk ke dalam untuk membeli sesuatu. Kamu sangat senang dan berharap banyak pengunjung yang datang ke sini supaya penghasilan kamu terpenuhi. Oh, tiba-tiba kabur membawa pulang barang tanpa membayarnya ke kasir. Ya memang sulit. Lalu dia kabur menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi. Langkah 3, telepon polisi. Sayangnya, polisi tidak mengangkat teleponnya buat melaporin si pencuri, jadi alhasil kamu pasrah dan membuat rugi Alfamart ini dan dirimu sendiri. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Langkah 4, kamu mengepel lantai dengan perasaan yang tidak menyenangkan, karena sudah 2 jam tidak ada pengunjung lagi yang datang, dan yang datang cuma pencuri yang membawa rugi. Kamu jadi frustasi, karena akhirnya ada pengunjung lagi yang datang ke Alfamart ini. Dia memberikanmu banyak uang karena dia kaya. Sekarang kamu jadi beruntung, dengan penghasilan yang banyak ini membuatmu kembali bersemangat bekerja sebagai kasir. Langkah 5, banyak pengunjung yang datang ke Alfamart di malam ini. Mereka mengantri dengan tertib untuk membayar apa yang mereka beli kepada kasir. Setelah mengantri cukup lama, kamu benar-benar senang. Tidak ada yang tidak mungkin kamu mendapatkan penghasilan yang sepertinya sudah sangat mencukupi. Jadi oleh karena itu kamu pun bisa bersantai menunggu pengunjung baru sambil membaca koran. Saat kamu sedang membaca koran, tiba-tiba Alfamart ini mati lampu. Karena itu adalah hal yang biasa, maka kamu pergi menuju tempat kotak panel listrik berada. Langkah 6, keluar dari Alfamart untuk mengecek kotak panel listrik. Kamu melihat ada seseorang yang lewat di luar pintu sana. Siapa itu? Karena ingin tahu siapa itu, tapi saat ingin keluar pintunya malah terkunci. Perasaan pas datang pengunjung pintunya sama sekali tak dikunci. Sudah ditarik dan didorong tapi tetap saja tidak terbuka-buka. Siapa itu? Katamu saat mendengar suara benda terjatuh di rak penyimpanan sana. Kamu mendengar suara benda terjatuh sebanyak 2 kali, dan langkah 7, mulai ketakutan. Karena kamu sudah ketakutan, maka kamu bersembunyi di kolong rak. Saat berada di kolong rak, kamu melihat ada langkah kaki yang terdengar dari kejauhan sana. Tiba-tiba terdengar suara pecah, lalu ada serpihan kaca yang berhambur sampai sini. Setelah suara pecah terjadi, ada sebuah kaki yang berdiri di depan kamu yang sedang bersembunyi di kolong rak. Kamu menjadi semakin tegang dan ketakutan benar-benar sudah menguasai dirimu. Apa itu tadi, dan apa yang terjadi, katamu, dan kini setelah kejadian itu, lampu Alfamart kembali menyala seperti sedia kala. Ternyata, pelaku mati lampu Alfamart adalah pembuli yang sengaja matiin listrik lewat kotak panel. Mereka sengaja mematikan salah satu tombol sehingga kamu diprank semata oleh mereka. Setibanya di depan pintu masuk, mereka mentertawakanmu karena kamu sudah menjadi korban prank mereka. Kamu sedih dan menunduk, karena merasa kena mental oleh mereka. Namun, pas nunduk, kamu melihat ada sebuah mainan Mauser C96 beserta pelurunya namun kekuatannya menyerupai Mauser C96 sungguhan. Langkah
8. Balas dendam atas perbuatan mereka pakai mainan Monster C96. Salah satu pembuli dinyatakan tewas karena kepalanya terkena peluru mainan Monster C96, dan salah satunya mencoba melawan dengan memukul. Kamu menahan pukulan tangan si pembuli yang akan memukulmu dan menjatuhkannya ke lantai, jadi dia memutuskan untuk lari karena takut ditembak kayak temannya dia yang tewas itu. Mereka merasa kesal dalam perjalanan, dan mereka malah jadi punya niat buat ngebunuh kamu sebagai pelaku tewasnya salah satu teman pembuli. Dan, kita bunuh aja tuh si miskin. Iya tuh, dasar miskin geo. Udah gede psikopat, ngelakuin dosa besar lagi, anak B. Pembicaraan mereka. Mereka mencari senjata yang berguna untuk rencana pembunuhan terhadapmu. Subuhnya, mereka kembali ke Alfamart dengan niat untuk membunuhmu. Tapi, mereka tidak menemukanmu sama sekali, bahkan dicari sampai sela-sela Alfamart. Ternyata, kamu baru saja pulang dari Alfamart subuh ini, dan tidak sadar kalau kamu terciduk oleh pembuli yang ingin balas dendam dengan membunuh. Pas mau lanjut jalan setelah kereta selesai melintas, tiba-tiba kamu ditonjok oleh pembuli sampai jatuh dari motor. Mereka membawa sampai kamu terluka parah, lalu mereka menahanmu dengan sajam dan disertai dengan perkataan, kalau lu teriak minta tolong, lu bakal mati di sini. Tapi di momen yang pas, ada mobil polisi yang akan melewati JPL ini dan polisi di dalam mobil terkejut melihat kamu akan segera dibunuh oleh pembuli. Tanpa lama, polisi langsung keluar dari mobil dan menegur si pembuli pakai pistol dengan perintah, angkat tangan. Mereka yang baru saja ingin membunuhmu langsung terciduk, dan kini jika mereka bergerak sedikit maka giliran mereka yang bakal ditembak beneran. Akhirnya, pembuli yang menghinamu miskin, mereka ditangkap oleh polisi dengan alasan tindak pembunuhan yang dilakukan depan mobil polisi. Pembuli pun akhirnya merasakan hal yang serupa sepertimu, yaitu saat di penjara mereka dibully oleh para napi sampai kena mental. Mereka dihajar oleh napi di penjara. Dan akhirnya kesuksesan mereka pun merosot jatuh ke jurang masa depan yang suram dan penuh penderitaan. Moral dalam insiden, bila kamu melihat kekurangan dari orang lain, bully bukanlah jawaban, melainkan itu kekurangan dari dalam dirimu sendiri.